sebenarnya ada nih, aku sempat baca terkait dengan stoikisme. Stoikisme ini adalah cara hidup mungkin ya, cara hidup dia basicnya dari filsafat nanti. Filsafat hidup ini untuk mengurangi rasa kecemasan tersebut. Jadi kita harus hidup secara stoikisme. Bisikin Raja, bincang asik bareng Raja. Yang keempat itu ada pengendalian diri nanti. Pengendalian diri di sini jangan sampai emosi dan nafsu itu mengendalikan diri Onti. Sebelumnya mungkin aku iniin dulu untuk emosi. Menurut Onti, emosi itu kayak gimana sih Onti? Emosi itu apa sih? Perasaan mungkin ya. Lebih ke perasaan kan? Dia apa yang dirasakan sama kita gitu kan ya? Betul. Emosi itu kan sebenarnya bukan cuma marah ya nggak sih Onti? Iya. Ya apa kita lagi happy juga mungkin. Betul. Nah, itu dia terkadang memang si emosi ini kan dianggapnya adalah marah atau kesal gitu ya. Padahal kan emosi itu ada emosi, ada marah, ada kesal, ada happy, ada bahagia, ada disgusting atau jijik gitu ya. Itu juga masuk emosi gitu kan? ya. Cuman kebanyakan memang emosi itu kita anggapnya adalah suatu hal yang negatif atau marah atau kesal gitu. Nah, jangan sampai kemarahan itu mengendalikan Onti. Seperti itu. Misalnya simpelnya mungkin yang sering terjadi ketika Onti ditanya sama orang tua. Atau misalnya ketika ditanya sama orang tua tapi kita lagi ribet, kita lagi buru-buru nih. Kita lagi buru-buru terus orang tua tuh cuma nanya mau kemana. Kadang tuh kita langsung emosi kan ngejawabnya kayak mau sini gitu. Nah, kayak gitu kita langsung kesel aja jawabannya gitu ya. Padahal kan kalau di satu sisi ya orang tua mana tahu gitu, kita belum menjelaskan sebenarnya orang tua hanya menanyakan mau kemana dan pasti akan diperbolehkan. Tapi karena kitanya lagi ribet gitu ya, ada pertanyaan seperti itu, kita olahnya dengan rasa marah, dengan rasa kesal gitu. Nah, coba kalau misalnya dengan stoikisme ini, ketika ada seperti itu kita olah dulu nih, maksudnya pertanyaannya kemana ya? Oh mungkin cuman nanya doang nih. Ya udah kita bisa jawab, ini mau kesini kok sama si ini. Dengan nada yang biasa aja, mungkin orang tua juga lebih happy. Tapi kalau misalnya kita menggunakan amarah gitu ya, rasa kesal, ketika kita merespon seperti itu, orang tua juga kan akan mungkin bisa jadi marah lagi atau malah jadi diem terus emang saya salah ya. Takutnya kan orang tua kayak gitu, ketika udah kita melihat raut orang tua yang dia juga sedih, kadang kita juga ngerasa sedih nggak sih Onti, kayak ini juga ya salah ya tadi ya kayak gitu. Nah, jangan sampai terus-terusan kita hidup dari merasa bersalah tersebut Onti, karena perilaku kita gitu. Jadi memang ketika ada sesuatu yang masuk nih yang kita respon gitu ya, dari sesuatu yang memang dari luar kemudian Onti respon, itu coba di assessment dulu atau dipikirkan dulu, dinilai dulu ini tuh maksudnya seperti apa. Jangan sampai kita reaktif ketika disenggol dikit langsung senggol bacok lah gitu nanti ya, nggak gitu ya. Jadi ada informasi masuk, cerna dulu, kemudian kita pikirin perilaku apa ya, tindakan apa yang kita lakukan. Tapi itu kan pikiran kita ya. Nah, balik lagi, gimana nih kita bisa mengontrol pikiran kita ini? Sebenarnya bisa nanti dengan cara berlatih ya memang. Nah, emosi itu kan sebenarnya otomatis nih. Emosi itu adalah respon dari tindakan orang lain ke kita. Nah, itu misalnya Onti dibacok ya pasti marah gitu ya, gitu ya. Kayak gitu. Nah, tapi yang bisa kita kontrol adalah si tindakan kita. Misalnya ada pasien nih datang ke Onti dengan perilaku yang kurang baik gitu. Jelas Onti akan marah pasti gitu ya. Kesel lah ya, emosinya kesel. Nah, tapi perilaku yang Onti keluarkan itu kan sebenarnya ada dua nih. Apakah Onti akan balik marah atau ya udah tenangin dulu baru kita ngomong baik-baik nih kasih orang tersebut. Atau memang ketika Onti marah banget gitu ya, wah ini udah marah banget, mending pergi aja dulu. Aku sarankan sih untuk pergi dulu, terus tenangin diri dulu, baru balik lagi gitu. Nah, ini masuk yang poin selanjutnya, itu ada kita tuh
mengelola emosi, bukan mematikan emosi Onti. Jadi ini masuk nih yang tadi, ketika Onti dapat suatu rasa marah gitu ya, kemudian jangan jangan sampai kan kita meledak ya langsung hari itu juga gitu. Onti bisa kontrol emosi tersebut, kelola emosi tersebut yang tadi Onti coba minggir dulu, keluar dulu, tenangin diri dulu, baru abis itu hadapin lagi kayak gitu. Terus juga misalnya Onti lagi sedih banget, tuh kalau emosinya sedih, sedihnya masuk, kemudian Onti nangis dulu, nggak apa-apa Onti, silakan nangis dulu. Setelah nangis, baru kita bisa berpikir jernih lagi, tindakan yang Onti lakukan itu akan lebih baik gitu daripada ketika Onti lagi sedih, lagi marah gitu ya, itu Onti langsung bertindak atau mengambil keputusan gitu. Itu akan jauh lebih beresiko. Beresiko akan membuat orang lain tidak senang ke Onti, atau ternyata resikonya Ontinya jadi jelek nih di mata orang kayak gitu. Pokoknya jangan sampai mengambil keputusan, mengambil tindakan pada saat lagi emosi. Jadi mending tenangin diri dulu, tapi gimana caranya gitu Onti. Caranya itu tadi, ketika memang Onti lagi drop banget atau udah overload gitu ya, itu Onti bisa melipir dulu, sendiri dulu gitu ya. Habis itu tenangin, baru kayak gitu. Apalagi misalnya nih, kayak kita lagi marah dengan temen atau sama pasangan, itu jangan serta-merta ya udah hari itu memutuskan tindakan apa yang Onti akan lakukan gitu ya. Sok kasih waktu dulu untuk berpikir. Betul. Jadi stop di situ dulu. Langkah pertamanya adalah stop emosi yang datang, kemudian pikirkan, baru bertindak Onti. Itu stepnya. Tadi kan kita sudah bahas panjang kali lebar ya, Kang Agung juga sudah menjelaskan begitu detail. Nah juga tadi di awal juga kita membahas terkait kecemasan, anxiety. Nah bagaimana si stoikisme ini bisa membantu orang-orang dengan si anxiety ini? Baik. Nah, kan kalau yang tadi aku bilang di awal, stoikisme ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita bisa memilih yang bisa kita kontrol dan tidak bisa kita kontrol. Seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman yang mengalami kecemasan itu banyak banget pikirannya sangat liar gitu ya, sangat liar ke hal-hal yang tidak bisa dia kontrol sebetulnya. Nah, dari situ kita coba untuk yuk fokus dulu ke apa yang sedang kamu lakukan dan fokus ke apa yang bisa kamu kontrol teh. Harus ke situ. Jadi jangan sampai karena terlalu pasti banget nih teman-teman dari kecemasan itu liar banget nih pikirannya. Wah ini nanti gimana, respons ini gimana gitu ya. Lebih ke overthinking juga overthinking, betul. Misalnya nih teteh menghadapi hari Senin misalnya ya. Itu udah overthinking duluan sih. Kayak dari minggu sore aja kita udah overthinking. Aduh besok Senin, apa nih yang akan terjadi di hari Senin? Padahal Seninnya mah nggak gimana-gimana kan, oke? Kayak gitu. Nah misalnya di hari Senin tetes udah tahu nih Senin bakal pasien banyak nih gitu ya, bakal rame nih. Nah tapi itu tidak bisa kita kontrol teh. Karena ya udah aja itu kan dari eksternal yang aku tadi bilang. Nah yang bisa kita kontrol adalah gimana caranya kita bisa menghadapi si keramaian ini. Mungkin teteh bisa, aku hari Senin mau bikin minuman yang enak deh, atau mau bawa makanan yang enak biar deh. Biar happy, kita moodnya happy ya. Betul, jadi memang internal kita nih yang diberesinnya gitu. Teteh ketika mau sebanyak apapun pasien, yang penting ada buah, ada makanan, udah nggak apa-apa, santai, yang penting makan dulu gitu ya. Kayak gitu itu nggak apa-apa banget teh. Kayak gitu. Jadi fokusnya adalah apa yang bisa kita kontrol ke situ supaya kita mengurangi banget kecemasan. Itu mekanisme coping diri kita sendiri. Coping mechanism. Betul. Oh. Sahabat Rajak, kalau misalnya sahabat Rajak punya keluhan tadi ya kayak cemas berlebih atau apa, sahabat Rajak jangan tunda-tunda lagi. Kita langsung ke Rajak Hospital Purwakarta, nanti bisa ikut sesi konseling dengan Kang Agung. Boleh banget. Ya. Ditunggu pokoknya. Kang Agung, sekarang kita masuk ke sesi mitos atau fakta.
ya. Stoikisme itu berarti menekan emosi atau menjadi dingin seperti robot. Mitos atau fakta bahwa stoikisme ini adalah salah satu kepercayaan atau agama mungkin? Banyak hospital buruan kata dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.